Bab 12. Aspek antisipasi risiko. Risiko pada aspek SDM. Risiko pada para eksekutif dan pekerja inti. Pada bisnis ini, peneliti tidak ada yang diangkat jadi eksekutif. Hanya saja, ada satu yang kami angkat jadi pemimpin. Pekerja inti, di mana bisnis ini adalah tim peneliti sendiri. Risiko pada karyawan. Risiko pada karyawan tidak ada karena kami tidak merekrut karyawan. Risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Pemimpin harus mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi dengan cara mendengarkan keluhan anggota kelompoknya. Stres dan pelayanan kesehatan yang buruk. Tim peneliti tidak pernah absen karena sakit, sehingga risiko ini dapat dicegah. Etika. Tim peneliti bersikap baik dan beretika. Risiko pada aspek keuangan. Biaya produksi yang berlebihan. Hal ini mungkin saja terjadi karena naiknya harga bahan baku yang berakibat pada harga jual produk yang juga akan naik. Pinjaman yang berlebihan. Tim peneliti tidak terlibat dalam utang dan menggunakan modal sendiri. Utang, modal yang digunakan dari modal sendiri sehingga tidak memerlukan utang. Biaya overhead yang tinggi. Hal ini bisa terjadi karena naiknya biaya listrik dan air. Risiko pada aspek pemasaran. 1. Kebijakan pemerintah. Pemerintah mengeluarkan kebijakan diskonto. Yang kedua, perubahan permintaan di pasar. Purple sweet potato terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan para konsumen agar dapat memenuhi kriteria permintaan pasar. Ketiga, masalah perang harga. Perang harga juga bisa terjadi karena adanya persaingan dalam kampanye pemasaran yang agresif. Yang keempat, promosi yang kurang baik. Membina konsumen yang telah menjadi pembeli menjadi konsumen berpotensial dengan menjaga kepuasan mereka. Risiko pada aspek produksi, masalah pemasok, kerusakan kualitas, berkurangnya daya saing. Masalah pemasok yaitu penerapan prinsip just in time yang kami lakukan untuk mengefisienkan persediaan barang di gudang. Kerusakan kualitas, pemilik menerapkan prinsip Good Manufacturing Processing atau GMP dan Sanitation Standard Operating Procedures atau SSOP demi menunjang mutu dan higienis makanan. Berkurangnya daya saing. Untuk mempertahankan daya saing Purple sweet potato, kami menerapkan sistem manajemen kualitas. Risiko valuta asing. Rumus dari cost of debt yaitu KD sama dengan I dikali AI tambah AP atau KD sama dengan PI kali AI dikurang P dikali 100. Cost of debt di mana rate dikali principal, di mana KD adalah biaya utang, I adalah suku bunga pinjaman falas, AI adalah tambahan bunga karena pinjaman kurs, AP adalah tambahan pokok karena pinjaman dan karena perubahan kurs. PI adalah pokok pinjaman dan bunga. P adalah pokok pinjaman I. Risiko valuta asing. Jadi hasil hitungannya adalah jika Anda membutuhkan angka suku bunga pinjaman sebelum pajak, tetapi perusahaan tidak mengungkapkannya, biaya utang sebelum pajak masih bisa dihitung. Sebagai contoh, perusahaan dengan tarif pajak 25% menerbitkan obligasi sebesar 100 juta rupiah dengan biaya utang setelah pajak sebesar 3 juta rupiah. Ubah persentase tarif pajak menjadi angka desimal 25%,
Jadi 0,25 kurangkan tarif pajak dengan 1. Jadi 0,75 hitung biaya utang sebelum pajak dengan membagi biaya utang setelah pajak dengan hasil perhitungan sebelumnya. Sebesar 3 juta rupiah dibagi 0,75. Jadi hasilnya itu dapat 4 juta rupiah. Risiko pada sistem informasi. Garis tanggung jawab terhadap IT, menerapkan kebijakan IT yang mengatur best practice penggunaan seluruh sumber daya digital demi tercapainya tujuan perusahaan, penjagaan data dan sistem backup. Upgrade instalasi firewall untuk memperkuat sistem keamanan jaringan di perseroan. Penggunaan disket yang benar. Cloud storage adalah media penyimpanan online, di mana kamu dapat menyimpan data pada server virtual yang tersedia. Akses terhadap data, mengimplementasikan Google Suite atau G Suite secara bertahap untuk lebih memudahkan komunikasi dan kolaborasi melalui file sharing, video, atau voice call dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan yang diperoleh, biaya utang sebesar 8 juta rupiah. Jika perusahaan menerbitkan obligasi selama 2 tahun, ketahui seberapa besar tingkat kebutuhan masyarakat akan produk Anda. Semakin besar tingkat kebutuhan konsumen akan sebuah produk, maka akan memperkecil risiko bisnis tersebut. Setidaknya, risiko dalam memasarkan produk. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami memohon maaf.